Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah ya, makin ke sini makin banyak teman-teman Kristen kita yang tercerahkan, ya, tercerahkan, bersyahadat masuk Islam ya. Contohnya seperti video yang akan saya upload hari ini ya, teman-teman ya. Seorang wanita Kristen yang ternama ya, kalau menurut saya ini perempuan ini sangat terkenal dan ternama ya. Nanti kalian bisa lihat siapa beliau ini. Masya Allah setelah diskusi dengan Kodonditan ya, Kodonditan, perempuan ini alhamdulillah eh, tercerahkan dan langsung detik itu juga bersahadat ya teman-teman. Masya Allah makin ke sini makin banyak ya orang-orang Kristen yang berpendidikan, apa namanya, berwawasan gitu kan, masuk ke Islam. Karena apa? Karena, setelah, berdiskusi dengan Kodonditan ya, bahwa emang ternyata si isi Bible-nya dan konsep ajaran Kristen ini sangat tidak masuk akal, sangat tidak rasional, dan banyak ditemukan ayat-ayat yang kontradiksi. Nah, itulah sebabnya banyak dari pihak Kristen, terutama dari kaum milenial ya, kaum milenial ini akhirnya hijrah dan masuk ke Islam. Tuh, Masya Allah, subhanallah ya. Semoga banyak teman-teman Kristen yang tercerahkan dan menerima Islam dengan istiqomah ya. Oke, buat teman-teman ya, sebelum saya putar videonya, jangan lupa di like, komen, di share ke seluruh jejaring sosial ya, biar video ini viral dan banyak penonton-penonton yang dari kekristenan menonton video ini dan akhirnya tercerahkan mendapat hidayah ya. Semoga aja kita berdoa aja karena apa? Karena emang hidayah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu bisa turun di mana aja, kepada siapa aja dan kapan aja. Oke, kita simak videonya ya, teman-teman. Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Neviim, Kitab Nabi-Nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Habakuk, dan segala macam. Ketuvim, Kitab tulisan-tulisan, Mazmur, Ratapan, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan sebagainya. 3 kelompok kitab itu dijadikan satu menjadi tanah. Tanah ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum ada Yesus. Ya, sebelum ada Yesus. Abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitab ini diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ini kan bahasa Ibrani nih. Nah, ini ya. Diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Namanya kitab nih bahasa Yunani ya. Namanya kitab Septuaginta. Septuaginta ini dari abad ketiga sampai kedua sampai seterusnya abad kedua, ketiga, keempat Masehi, setelah Yesus lahir, setelah Yesus nggak ada, ini terjemahannya diresensi namanya. Diresensi itu artinya dikritik terjemahannya. Terus diubah-ubah. Oleh siapa? Oleh orang-orang Kristen. Oleh siapa aja? Oleh Bapak Gereja Origen, Bapak Gereja Lucian, Bapak Gereja Hesisius. Sampai akhirnya di abad 4, sebelumnya kan Kristen udah punya perjanjian baru nih. Betul. Ya, yang dari mulai Matius sampai Wahyu. Ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Di akhir abad keempat, yang Septuaginta ini, yang terjemahannya sudah diubah-ubah, ditempel sama ini, perjanjian baru. Inilah kitabnya orang Kristen pertama kali di abad keempat Masehi. Ya, jadi yang ini berasal dari sini, tapi yang ini terjemahannya sudah diubah-ubah sesuai dengan teologinya orang Kristen. Makanya orang Kristen bilang Yesus sudah dinubuatkan di sini, gitu ya. Tetapi kalau menurut Yahudi ada nggak nubuat Yesus di sini? Nol, nggak ada. Gitu. Oke, itu ini dari sejarah. Jadi makanya orang Kristen akan bilang Yesus itu memang sudah dinubuatkan untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang diambil dari perjanjian lama. Perjanjian lama tapi yang sudah ini, yang ini tidak ada sama sekali kata buat Yesus. Jadi yang menciptakan Kristen sebenarnya juga orang-orang Yahudi. Iya, betul. Ya. Betul. Siapa pendiri Kristen? Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya. Ketika mereka sudah tinggal di Antioquia selama setahun, baru disebut orang Kristen. Iya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Tapi sekarang menurut Angel, nah ini kita harus jujur ya. Menurut Angel,
ajarannya Paulus sama ajaran Yesus ini sama nggak? Sama. Samanya di mana? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Enggak. Paulus pernah nggak ngajarin dosa waris? Nggak tahu. Itu yang tadi saya bilang, dosa dari Hawa tuh menjalar kepada setiap keturunan Adam. Itu kan bisa disebut sebagai original sin, dosa waris. Jadi Paulus mengajarkan dosa waris, Yesus nggak pernah mengajarkan dosa waris. Aku agak ambigu sih, soalnya ada di firman itu ngomong kayak gini, tentang kutuk nenek moyang. Itu kata Paulus, Oke. bukan kata Yesus. Ya. Itu di Galatia 3. Ya, sebenarnya aku bukan ahli Alkitab banget atau kayak gimana, karena aku sendiri sebagai orang Kristen tuh nggak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Cuman aku tahu garis besarnya mengenai Kristen itu seperti apa. Karena aku dulu sebagai Kristen yang taat, yang dulu pernah pelayanan juga di gereja dan juga ikut-ikut retret dan lain-lain. Bahkan aku pelayanan ke jiwa-jiwa. Gitu. Saya sangat-sangat memahami kalau Angel tuh nggak ngerti yang gini-ginian. Iya. Karena memang yang gini-ginian juga di sekolah tinggi teologi aja nggak diajarin. Betul. Ya. Iya. Kemarin ada seorang pendeta belajar di STT 13 tahun. Tapi ketika diskusi sama saya, ketika kitab-kitab yang begitu banyak modelnya begini, kebanyakan juga saya ngajarin malah jadinya. Karena berarti itu di STT dia tuh nggak diajarin gitu. Itu memang bagian dari sejarah gitu. Kelihatannya saja Kristen sudah settle. Dan memang Kristen menang daripada Yahudi. Iya. Ya. Yahudi kan jauh lebih sedikit lah dibandingkan Kristen. Iya. Kristen bisa tumbuh besar seperti sekarang karena ada pengaruh politik, pengaruh kekuasaan. Dari Romawi disebarkan ke seluruh dunia melalui apa? Melalui 3G. Pernah dengar 3G? 3G itu apa? Gold, glory, gospel. Kolonialisme. Oh, iya. Kolonialisme. Tahu. Ya, jadi Kristen itu bisa menyebar ke seluruh dunia dengan 3G. Kenapa mereka menyebarkan 3G? Karena mereka kalah di perang salib. Makanya mereka selalu mencoba menyebarkan agama Kristen dengan apa? Dengan yang itu tadi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah semua manusia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu yang disebut dengan amanat agung. Matius 28. Tetapi sebenarnya bisa dikatakan secara jujur bahwa Angel ini pengikut gereja. Pengikut gereja ini sebenarnya juga disebut pengikut Paulus. Tapi tidak semua ajaran Paulus diajarkan oleh gereja. Paulus juga nggak salah-salah amat. Dia membuat ide baru, dia membuat gagasan baru. Sampai disebut dia dan pengikutnya orang Kristen. Karena apa? Dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Ketika dia sudah dalam perjalanan ke Damsyik untuk mengejar pengikut Yesus, dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara, terus dia buta, terus dia mengaku bertobat, dia berbalik menjadi memberitakan tentang Yesus. Ya, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Tapi dia mengangkat dirinya rasul itu bukan untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, ajaran dia untuk orang-orang Yahudi, kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Nggak boleh makan babi, sunat, ngikutin hukum Taurat. Tapi untuk orang-orang non-Yahudi, kalian nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena dosa kalian sudah ditanggung, sudah ditebus oleh Yesus. Betul. Yang mati di atas kayu salib. Maka itu kalian nggak perlu sunat. Semua makanan halal, kata Paulus. Tapi kata gereja, nggak semuanya diikutin. Ya, Paulus cuma ngomong semua makanan halal. Apapun yang kamu beli di di pasar, kalau kamu berkati dalam nama Yesus itu halal gitu. Tapi apakah babi itu makanan? Menurut orang Yahudi, babi bukan makanan. Itu di Taurat ya? Ya, di Imamat 11 ayat 7. Ya. Sudah jelas, bahkan orang yang makan babi aja kan akan dimusnahkan. Mengikuti hukum Taurat lagi karena semua udah digenapi. Nah, kalau Yesus ngomongnya Yesus ikut hukum Taurat nggak?
Matius 5. Matius perjanjian baru ya. Perjanjian baru. Jadi di semua perjanjian baru tidak semuanya juga salah. Ya. Masih ada yang kebenaran tapi bercampur dengan kebatilan. Kalau saya bilang gitu. Matius 5 ayat 17 sampai 18, coba baca. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya kan, benar, untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota tahu nggak seperti apa? Cuman seperti tanda kutip begini aja. Itu satu iota itu, satu titik, satu huruf Ibrani yang paling kecil tidak akan dihilangkan selama bumi dan langit hancur. Artinya apa? Yesus ngikutin hukum Taurat, ya kan? Kalau Yesus ngikutin hukum Taurat, dia waktu lahir disunat, Lukas pasal 2. Dia puasa. Kalau dia ngikutin hukum Taurat, dia makan babi nggak? Nggak, harusnya nggak. Harusnya nggak. Kalau ikut hukum Taurat, ya kan? Yesus juga cara berdoanya sujud. Ya, saya nanti bisa tunjukin ayat-ayat di mana semua nabi-nabi sebelum Yesus juga sujud, termasuk Nabi Musa alaihissalam yang menerima Taurat juga. Betul. Tapi sorry, kan kalau di hukum Taurat itu nggak boleh makan babi ya. Tapi kan waktu di Kejadian itu Tuhan menciptakan langit dan bumi, di hari ke-7 Tuhan tuh bilang bahwa semuanya itu baik. Yang penting kita tuh tidak berlebihan dalam hal apapun itu. Jadi Tuhan tuh menciptakan itu semua itu baik, semua itu ada fungsinya, tapi tidak tamak atau tidak las. Bahasa Inggrisnya las, nggak bisa ngomongnya. Gini, Angel pernah tahu ikan koki, tahu kan? Bagus nggak dilihat? Bagus. Angel pernah ngeliat ikan arwana? Arwana tuh yang jenong itu kan? Bukan, itu kalau itu kan lohan. Ikan arwana tuh tahu kan? Iya, tahu. Mahal kan? Iya. Bagus nggak kalau dilihat gitu kan? Bagus. Tapi pernah nggak Angel ngeliat akuarium ada ikan yang kerjanya sapu-sapu sebenarnya? Ada nggak ibu-ibu makan ikan sapu-sapu? Yang doyan mungkin boleh ya. Tapi ada nggak yang makan? Nggak ada, karena itu hewan hanya untuk membersihkan. Itulah juga kok yang jananya tuh. Jananya tuh ya kalau memang nggak boleh kenapa diciptakan? Ya itu sebagai penyeimbang. Namanya alam semesta ini punya rantai makanan. Namanya rantai makanan pasti punya tingkatan. Nah kalau ada tingkatan pasti ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, ya kan? Betul. Jadi nggak mungkin pencipta menciptakan sesuatu tuh nggak ada gunanya. Iya, betul. Jadi kalau ketika Tuhan mengharamkan babi untuk Angel di Perjanjian Lama, artinya seolah-olah begini, Tuhan itu mau bilang gini, Angel, lu tuh nggak pantas makan babi. Babi tuh nggak pantas dimakan oleh manusia karena babi itu sebagai penyeimbang. Gitu. Nggak usah ngomongin cacing pita dah. Ya, ada yang ngomong banyak cacing pita dan segala macam. Nggak usah ngomong dah. Itu kalau direbus 1000 derajat, cacing pitanya mati. Gitu. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya pasti ada tujuannya babi diciptakan. Sebagai itu penyeimbang, seperti ikan sapu-sapu. Orang Islam boleh nggak makan babi? makan babi. Boleh. Kalau nah, ya kan gua belum selesai ngomongnya. Enak banget. kan ada pertanyaan. Kan gua nanya belum selesai. Boleh kalau nggak ada makanan yang lain gitu. Ya. Berarti Tapi kalau terdesak boleh ya makan babi ya? Kalau terdesak ya, bukan didesak ya. Kepik sengaja babi itu beda. Nah itu di Islam gitu ya. Bukan berarti harga mati, enggak. Tapi itu nggak pantas kita makan gitu. Walaupun bisa dimakan, tapi nggak pantas dimakan. Ibaratnya gitu. Jadi bukan berarti sudah diperintahkan terus ibaratnya gimana ya? Maknanya kita cari maknanya aja deh gitu. Karena mungkin rasanya enak dan segala macam, masih ada kok makanan lain yang bagus buat kita gitu, yang pantas kita makan gitu. Nah, Paulus sebenarnya nggak pernah nyebut babi haram atau babi halal juga nggak pernah. Paulus nggak pernah sebut. Paulus cuma ngomong semua makanan halal, semua makanan. Tapi pertanyaannya adalah, menurut orang Yahudi, apakah babi itu makanan gitu?
Buat orang Yahudi, babi itu bukan makanan. Masalah di situ. Nah, sama gereja dipelintir. Semua makanan, oh babi kan makanan, boleh dimakan gitu. Oke. Sekarang gua tanya sama Angel, babi hutan sama babi sama nggak? Beda. Sama-sama babi sih, cuman aku gak mau makan babi. Nggak mau. Karena dia makannya bangkai. Dia makannya bangkai, babi hutan tuh makannya bangkai. Ya, kalau babi yang diternak nggak makan bangkai. Enggak. Karena diawasin sama manusia Iya. kan. Coba dilepas, makan apa dia? Kan halal katanya. Iya, ya kan berhikmat dong. Manusia kan diciptakan Tuhan kan berhikmat, punya hikmat. Ya kalau dia makannya bangkai, kita juga mau makan lah. Kalau babi ternak kan di Oh, pokoknya jawabannya. Pokoknya langsung aja kodonya. Nanya lu. Nah, Bible-nya aja udah tua banget tuh kayaknya. Tua. ini sama gua aja tuan ini. Kayaknya bukan Bible itu kayaknya baru. Makanya kita jujur-jujuran aja. Gue juga maunya jujur kok. iya. Ya. Coba baca, ini apa? Yang kuning. Sama satu lagi Imam. pada bilang kok. Ntar dulu, satu-satu. Ah. Coba baca dulu apa itu? Dia dan lagi babi karena sungguh pun kukunja Kukunya. kukunya. Kok ini Jess? Ini zaman dulu, tahun 58 itu. Gua aja belum Dan lahir. lagi babi karena sungguh pun kukunya Tulisan terbelah apa? dua. Babi. Iya. Coba sekarang yang ini baca. Iya itu Yang kuning. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak Mama biak. biak, haram itu bagimu. Sama nggak babi sama babi hutan? Sama. Tadi bilang beda, sekarang sama. Tapi kalau misalnya perbentukannya beda. Kalau babi hutan kan ada taringnya. Iya, nah, makanya gua tanya babi hutan sama babi sama apa beda? Inti sama babi. Sama-sama babi. Tapi kenapa bisa beda begini? Yang satu babi hutan. Ini tahun 74, ini 58. Nanti ada lagi nih yang baru nih. Babi hutan tuh galak tau. Iya. Nyeruduk loh. Kok dia nggak percaya kok kalau ada orang mualaf tuh kok. Dia ngomong sama aku. Nggak percaya Kalau nggak gimana? ada orang apa? Mualaf, nggak ada orang tuh mualaf. Kan kamu pernah bilang ke aku. Haram sama najis tuh. Sama nggak bang? Haram sama najis? Sama. Haram sama najis. Beda. Beda ya? Beda. Jadi yang itu pertama tadi babi haram. Yang ini babi hutan haram. Yang terakhir babi najis. Tuh, ini kitab apa tadi? Itu tahun 5 sama-sama yang lain nih. Iya, tapi ini itu perjanjian lama. Sama ini perjanjian lama dan baru. Iya, ini perjanjian. Nih yang nerbitin siapa nih? Lembaga Kita Indonesia. Oke, yang ini Lembaga Kita sama. Indonesia. Jadi juga sama. Oke, berarti sorry. Berarti sama-sama ini ya, sama-sama intinya di perjanjian lama kan kok. Iya. Ya, jadi aku juga dulu belajar kalau misalnya kita tuh nggak boleh makan makanan itu yang lipet-lipet itunya jarinya. Ya nggak kebelah-belah jadi kayak babi. Lu makan udang nggak? Makan. Boleh nggak di Bible makan udang? Nggak disebutin sih di Bible makan udang atau Di makan. sini disebutin Hah? hewan laut yang boleh dimakan atau ikan itu yang bersisik dan bersirip. Udang bersirip nggak? Enggak. Nah, kenapa lu makan? Di sini nggak boleh. Karena lu doyan kali. lu makan. Ikan lele makan nggak? Makan. Ikan lele kan nggak bersirip. Saya semua Nggak bersisik ikan lele. Nggak ada sisiknya. Kan kulitnya. Yang boleh dimakan itu yang bersisik dan bersirip. di Alkitab. Di Alkitab. Mau gue tunjukin nih ada. Perjanjian lama lagi kok. Perjanjian lama. Nah, masalah itu begini. Paulus yang bilang bahwa matinya Yesus di atas kayu salib itu membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus bilang, aku datang bukan untuk membatalkan Taurat. Sebelum langit dan bumi itu hancur, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Iya, Tapi iya. Paulus yang bilang, Yesus mati di atas kayu salib.
pengikut Yesus, Yesus nggak makan babi, lu makan babi. Yesus doanya sujud. Angel sujud nggak? Bebas sih sekarang. Siapa yang ngajarin bebas? Dalam kondisi apapun bisa sih. Tapi Ya. emang doanya Yesus emang sujud sih. Dia kayak sujud begitu. Yesus puasa. Puasa nggak? Puasa. Puasanya berapa? Jadi Berapa? puasanya itu kan kalau Yesus Dari jam berapa sampai jam 40 berapa? hari sampai 40 malam. Kita sih biasanya dari jam 8 malam sampai jam 6 atau kebalik ke jam 8 lagi. Selama sebulan? Iya. Itu tergantung Sebulan? sih. Kita
Nah, itu teman-teman videonya. Masya Allah ya. Ini tidak dibuat-buat, ini bukan editan dan ini real dan nyata ya, bahwa si, perempuan ini, wanita ini masuk Islam itu dengan keadaan sehat, tanpa ada unsur paksaan. Kenapa dia masuk Islam? Karena apa? Dia mengkaji Bible, dia membaca Bible, dia mempelajari Bible, ternyata emang banyak ayat-ayat yang sangat tidak rasional dan masuk akal. Dan konsep ketuhanannya pun, menurut para mualaf-mualaf yang udah bersahadat ya, konsep ketuhanan sangat amburadul ya. Bayangin aja, ini tahun 2025 guys, udah 2000 tahun lebih, konsep ketuhanan di dalam kekristenan masih jadi gonjang-ganjing, masih jadi bahan percekcokan, perdebatan di antara sesama Kristen sendiri. Bayangin aja, Banes, Tritunggal, Triteos, Trinitarian, banyak sekali denomnya. Nah itu mereka itu kontradiksi semuanya. Saling adu mekanik, saling cakar-cakaran ya. Semoga aja dengan adanya video ini semakin banyak orang-orang yang terpelajar, berpendidikan, masuk ke Islam. Banyak contohnya Dr. Clarissa Grani, terus dan Cemumek, Kainama, Menahem Ali, Aristo, dan banyaklah orang-orang yang terpelajar, khususnya di kaum milenial ini, yang tercerahkan dan masuk ke Islam. Subhanallah, Masya Allah ya. Kodondi, Bang Juma, dan semuanya itu seringkali hampir tiap hari bersahadat. Contohnya tadi aja di komal saya ada 2 orang langsung bersahadat. Dan nanti ke depannya insya Allah akan ada debater Kristen yang sudah malang melintang di dunia debat, sudah anggaplah senior lah dari zaman WA, StreamYard, dari zaman Zoom, sekarang ke TikTok, dia selalu berdebat, Masya Allah, sekarang tercerahkan. Kita tunggu aja. Mungkin kalian penasaran siapa orangnya, nanti akan saya upload videonya. Oke? Buat teman-teman kalau misalkan suka dan senang dengan video ini, mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan di-share video ini biar makin banyak orang yang tercerahkan. Oke, jazakallah khairan kasiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.